Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menerangkan lagi. Kemungkinan kalian masih belum jelas yang video pertama kemarin. Terus kemudian Zoom juga masih agak kesulitan. Ibu ulangi lagi ya. Tolong betul perhatikan materi trigonometri ini karena kalian ini akan bisa 5 bab berikutnya. Oke, kita mulai masuk. Trigonometri. Tri itu adalah 3, giono adalah sudut, metri adalah ukuran. Jadi 3 ukuran sudut. Nah, trigonometri ini ya, trigonometri 3 ukuran sudut. Trigonometri itu kalian otomatis harus bisa karena ini amat penting. Kalian mau masuk kemana aja, trigonometri selalu ada. Ya, langkah pertama sebelum kalian paham tentang trigonometri, di sini kalian harus berhubungan dulu dengan dinamakan dalil Pitagoras. Dalil Pitagoras adalah jumlah kuadrat sisi-sisinya, sama dengan kuadrat sisi yang terpanjang atau sisi miring. Ibu ulangi lagi, dalil Pitagoras adalah jumlah kuadrat sisi-sisinya sama dengan kuadrat sisi miring, atau jumlah kuadrat sisi-sisinya sama dengan kuadrat yang terpanjang. Ya, jadi bisa kalian nanti kalau kebetulan di sini ABC berarti A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nanti kalian bisa mengetahui nilai A, B, dan C-nya ya. Nah, itu mungkin udah paham dari SD. Nah, sekarang pengembangannya di dalam trigonometri ini, setelah segitiga siku-siku ini, kalian adalah pemberian nama. Pemberian nama ini Ibu pemisalan kalau bahasa Inggris kita menggunakan atau bahasa Inggris A B C D, kalau bahasa Indonesia A B C D E F, kemudian kalau bahasa Arab alif ba ta sa, ya, kemudian kalau bahasa Yunani alif beta gamma delta dan seterusnya. Nah, pengambilan nama ini penting banget karena kalau kalian paham tentang ini akan bisa ke selanjutnya. Kalian perhatikan ini gambar ya, adalah segitiga siku-siku. Nah, pengasihan nama kebetulan karena di sini yang sering adalah A, kemudian sudutnya ini alfa menggunakan bahasa Yunani, di sini adalah A kecil. A kecil ini merupakan sama dengan panjang garis BC. Kemudian titik B, beta adalah B kecil. B kecil ini adalah sisi B ini sama dengan ruas garis AC. Ya. Kemudian C gamma, C kecil ini adalah sisi C, kemudian itu sama dengan ruas garis AB ya. Misalnya AC sama dengan sisi B. Kemudian AB sama dengan sisi C, kemudian BC sama dengan sisi A. Nah, di sini setelah kalian tahu ini sudutnya ke sini, ini demikian, kemudian kalian akan mengetahui tiga sudut ukuran geometrinya adalah yang pertama adalah sin alfa. Sin alfa, kalian perhatikan, sin alfa sisi yang di hadapan per sisi yang terpanjang, yaitu A per C. Kemudian kalau sin beta adalah sisi yang di hadapan B per C. Kemudian kalau C adalah sin gamma sama dengan C per C. Sin gamma C per C itu C per C sama dengan 1, maka sin gamma sama dengan C per C 1, maka gamma sama dengan sudutnya 90 derajat. Maka segitiga ini adalah siku-siku. Paham? Nah, kemudian dilanjutkan. Nah, kalau sin berarti kita tahu apa yang dinamakan cos alpha. Cos alpha adalah B per C. Cos alpha adalah B per C. Kemudian tangen
tangen alfa adalah sin per cos alfa. Sin adalah A per C dibagi B per C, maka A per C dikali C per B sama dengan A per B. Maka dinamakan tangen alfa adalah sisi yang di hadapan per sisi yang diapit. Nah, kemudian kita tahu bahwa itu adalah tangan. Kemudian kita akan dikembangkan lagi menjadi secant. Secant adalah 1 dibagi cos alfa. Kemudian cosecant 1 per sin alfa. Kemudian kotangen adalah 1 per tangen alfa. Nah, kemudian ini kita lanjutkan kalau kita simpan di grafik Cartesius. Kalau di grafik Cartesius, kalian tahu bahwa sudut ini akan berlawanan dengan arah jarum jam. Sudutnya akan berlawanan dengan arah jarum jam, yang mana grafik Cartesius ini adalah yang dinamakan horizontal. Horizontal sudutnya berapa? 180, kemudian vertikal. Ya, vertikal ini ada sudut vertikal. Maka grafik Cartesiusnya adalah kita bagi 4, yaitu daerah pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, searah jarum jam maka kita sumbu X mulai awal di sini adalah 0 derajat, kemudian ke sini 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan kembali lagi sama dengan 360 derajat. Nah, kita kasih nama, misalnya betulnya ini O, kita kasih nama aja A, berarti di sini alfa, tapi di sini kan adalah grafik Cartesius ini adalah Y. Kemudian di sini X. Ini adalah jari-jarinya, kita anggap nilainya 1. Maka ini kunci pokoknya di sini. Maka yang kita ambil adalah sin alfa adalah Y per R, ya, Y per R. Kemudian kalau cos alfa adalah X per L, kemudian tangen alfa adalah sisi yang di hadapan per sisi yang diapit, Y per X. Nah, kemudian kalau kalian tahu bahwa titik B ini adalah X, Y, maka yang dinamakan ini titik koordinat polar. Koordinat polarnya adalah sama dengan X-nya adalah cos alfa, Y-nya adalah sin alfa. Didapat dari mana? Sin alfa sama dengan Y per R, maka kalikan silang Y sama dengan R kali sin alfa. R-nya 1, maka Y sama dengan sin alfa. Maka Y ini adalah sin alfa. Kemudian cos alfa sama dengan X per R, maka X sama dengan R kali cos alfa. R-nya adalah 1, maka X sama dengan cos alfa. Maka X-nya cos alfa, maka ini yang dinamakan koordinat polar. Nanti di dalam soal juga ada bisa yang dinamakan R sudut alfa. Ini ya, koordinat polarnya. Paham? Nah, kemudian kita lanjutkan. Sebelum ke sini kalian harus tahu dulu adalah sudut-sudut istimewa. Sudut-sudut istimewa adalah alfanya yang sering dipakai adalah 0, 30, 45, 60, 90. Itu nggak perlu dihafal matematika. Kalian cukup sin alfa, kalian bikin aja setengah akar, setengah akar, setengah akar, setengah akar. Kemudian kalian kasih urut aja nomor 0, 1, 2, 3, 4. Maka akar 0, 0, 0 kali setengah adalah 0. Akar 1, 1 kali setengah, setengah. Akar 2 sekali setengah, ini kan nggak bisa diakarkan, biarkan aja. Akar 3 juga nggak bisa dibiarkan, biarkan aja. Matematika mudah ya. Akar 4 sama dengan 2, 2 kali setengah adalah 1. Kemudian kalau cos gimana? Kebalikannya aja. 1 setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Kemudian kalau tangan apa? Sin per cos. 0 per 1, 0. Setengah dibagi setengah akar 3, itu didapat sepertiga akar 3. Dari mana? Setengah dibagi akar 3 per 2, maka sama dengan setengah kali 2 per akar 3. Setengah dicoret sama dengan 1 per akar 3, kalikan akar 3 per akar 3, maka sama dengan 1 per 3 akar 3. Ya, ingat kalau menulis matematika itu ke bawah ya, nggak ke samping. Jadi sama dengan 1. Demikianlah untuk selanjutnya kalian bisa mengetahui 120 berarti 90 tambah 30, 90 tambah 5, 90 tambah 60, terus kemudian 180 tambah 30 dan seterusnya.
itu nanti adalah dalam satu lingkaran. Nah, kemudian kita akan menemukan rumus 54 rumus ke depan. Caranya 54 rumus ke depan, kalian paham tadi ini adalah ruang pertama, ini adalah sumbu X, ini sama dengan 0 derajat sampai 360 derajat. Kemudian di sini sumbu Y sama dengan 90 derajat. Di sini adalah 180 derajat, di sini adalah 270 derajat. Nah, kalian perhatikan gambar 4 ini adalah alfa, ibu kasih nama alfa, beta, gamma, delta. Theta ini, alfa, beta, gamma, theta. Nah, kalian perhatikan satu-satu. Tadi yang alfa kalian udah menemukan bahwa yang alfa adalah kalian udah menemukan berarti sin alfa. Kalian menemukan tadi sin alfa sama dengan Y per R. Kemudian cos alfa sama dengan X per R. Kemudian tangen alfa sama dengan Y per X. Nah, ini kuncinya. Nah, sekarang dari gambar ini yang pertama ini, kemudian kalian lihat, perhatikan gambar kedua. Nah, ini dicerminkan, jadi gambar segitiga ini dicerminkan, maka betulnya yang kita cari beta ini sama dengan ini ke sini dikurangi ini. Maka beta sendiri sama dengan adalah 180 dikurangi alfa. Ya, beta sama dengan 180 kurangi alfa. Kemudian kalau gamma berarti ini dari sini ke sini itu sama dengan 180 ditambah alfa. Kemudian kalau yang keempat ini adalah ini dia ke sini. Berarti kalau dia muter ke sini adalah sama dengan 360, ini sama dengan alfa. Berarti theta sama dengan 300 min alfa. Theta ini juga merupakan pencerminan dari alfa. Alfa ke bawahnya jadi negatif alfa. Maksudnya apa? Ya. Nah, maksudnya kalian perhatikan dulu betanya. Kalian perhatikan beta, maka yang dinamakan sin beta adalah Y per R. Sin beta adalah Y per R. Maka betanya tadi apa? 180 min alfa. Sin beta sama dengan Y per R. Maka sin 180 Y per R sama dengan apa? Sin alfa. Berarti kita mendapatkan rumus ini. Sin 180 min alfa sama dengan sin alfa. Kemudian dan seterusnya. Cos beta sama dengan apa? Cos beta sama dengan min X per R. Min X per R. Betanya cos beta sama dengan 180 min alfa. Min X per R adalah apa? Cos alfa. Ya. Tangan juga demikian. Demikian juga untuk gamma. Kalian perhatikan gamma. Sin gamma adalah min Y per R. Dan cos ini adalah min X per R. Nah, demikian juga tinggal gamanya betanya kalian kalau gamma kalian ganti 180 plus alfa. Kalau theta kalian bisa mengganti 2 adalah min alfa plus 360 min alfa. Ya, silakan kalian cari mulai sin alfa sampai kotangan alfa, beta sampai kotangan beta, sampai theta ini ada 2, theta sampai sin sampai kotangan theta. Ya, nah, berarti ada 5 kali kan 6 30, ditambah satu lagi adalah demikian ya. Gambar ini merupakan pencerminan daripada Y sama dengan X. Kalau ini adalah Y sama dengan min X. Ya.
Nah, kalau dicerminkan terhadap ini, gambar ini akan menjadi gambar ini yang kita namakan adalah alfa, ini delta, ini omega, ini mu, ini omega omega ya delta, omega, mu, pi ya. Nah, ini sama prinsipnya. Mana yang dinamakan sin delta adalah X per R, maka deltanya adalah ke sini kan 90 tapi dikurangi alfa. Ini kan alfa. Berarti sama dengan adalah X per R. X per R sendiri tadi seperti tadi adalah cos alfa, kemudian deltanya kita ganti 90 min alfa. Silahkan kalian lanjutkan sampai ke omega ya. Berarti ditambah 4 lagi, 4 kali 6 24. Jadi kalian mendapatkan rumus 54 ya. Untuk aplikasinya untuk ini di dalam soal kita ketemu ke pertemuan berikutnya atau channel berikutnya. Terima kasih. So, udah deh langsung kirim.